Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah-surah pendek. Belajar baca, ngulang. Ini Maci sih sudah pandai. Ngulang sama belajar tajwid. Silakan Maci dahulu ya. Ya Pak Ustaz, terima kasih. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa ini internetnya Maci? Nah, sebentar Maci. Saya tahu dia jadi. Diulang Maci, baca Qul a'udzu birabbin nas Maci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Masih ingat saya Maci pertama Bira ya, Bira di sini. Biro. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian taruh. Iya Maci, kemudian Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Banyak di sini baca orang panjang. Kalau di Fatihah betul. Maliki yaumiddin. Tapi di sini pendek. Artinya sih menguasai raja-raja juga. Malikin nas. Kalau di Fatihah Maliki yaumiddin. Tapi itu juga beberapa riwayat di Fatihah juga boleh pendek juga. Tapi kita cari yang umum aja. Di sini pendek, di Fatihah panjang. Malikin nas. Malikin nas. Kemudian Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril. Iya, barisnya kehilang ini. Ini kan ada kasrohnya ini. Nih, min syarril. Di sini ada kasrohnya nih, ada barisnya ya, Ci. Min syarril, ya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kemudian tar Maci ininya. Maci, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik. Kita coba tajwidnya ya. Satu surat. Ini Maci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A-nya jadi apa Maci? A-nya kosar ya Pak Ustaz. Kosar, betul. Kosar itu bacaan pendek. Oh, jadi apa Maci? Matobi'i. Kenapa matobi'i? Doma dengan waw mati. Doma ini nih, doma dengan waw sukun, waw mati. A'udzu billah, lafaz Allahnya dibaca tipis apa lafaz tebal? Allah dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis, Maci? Sebab sebelum lafaz Allah baris di bawah. Sebelum lafaz Allah berbaris kasroh nih, baris di bawah.
Bila lanya jadi Mad asli. minus alif lam. Alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Di atas lamnya ada apa? Di atas lam tak ada tanda baca, Tak ada Pak tanda Ustaz. apa baca, tapi di atas setelah alif lam ada tanda tasdid itu ya. Ya. Nih. Karena setelah alif lam ada ketemu huruf tasdid. shin ya, ini samsiah. Ya. Nah, syai-syainya jadi Syailin. To. Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Fathah dengan alif. Fathah dengan alif. Kalau tadi di sini tadi domah dengan waw mati. Ini fathah dengan alif. Nir alif lam. Nir alif lam samsiah. Ro-nya dibaca tipis apa tebal? Tipis. Tipis. Ro tebal. Tebal. Kenapa tebal? Baris di atas. Kenapa tahu tebal orang Malaysia, orang Padang? Minasaitani raja. Ra. Itu. Ro. Tadi pagi ada saya diteleponin sama orang dari Padang. Saya orang Garut ada di Padang. Suami saya orang Padang katanya. Katanya kamu salah. Bukan ro tapi ra. Nggak ada di Arab ro. Ya nggak ada ro di Arab. Tapi ada tafhim dan tipis dan tarkik. Tipis dan tebel. Orang Arab coba dengerin di Quran yang syekh baca, orang-orang Arab atau orang yang benar-benar baca Quran, nggak ada yang rajim tapi ro. Kenapa tuh? Ya mungkin itu dialek bahasa daerah ya. Nah, tapi Maci juga dulu ra, sekarang udah ro ya. Ro tebel, tafkhim. Jadi memang bahasa Arab tidak ada o, adanya a, i, u, e, o. Tapi ada bunyi o untuk huruf-huruf tertentu, itu tafkhim kayak Allah. Jangan Allah, masa Allah, ya Allah. Jangan ya Allah ya, masa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Iya gitu ya. Itu karena kita tidak ada o dalam bahasa Arab, tapi ada tebel dan tipis. Tarkik dan tafhim. Tipis itu tarkik, tebal itu tafkhim. Ada seperti ada bunyi o. Ji-nya jadi? Jimnya jadi mat tabi'i kan? Mat tabi'i. J-nya jadi apa tadi Maci J-nya? Mat tabi'i. J. Tetapi kalau mat tabi'inya ketemu satu huruf hidup dibaca henti, diberhentikan, nirrojim, maka namanya bukan mat tabi'i lagi, sudah berubah nama. Jadi apa Maci? Ma'arid lisukun. Bukan ma'ari ya, ma'arid lisukun. Ma'arid lisukun. Iya, maksudnya itu ya Maci ya. Kalau Maci ngomong lucu, ma'ari sukun. Emang maknanya ari. Ma'arid lisukun. Made. Tulisannya kayak gini nih Maci ya, tulisannya nih. Oh, Maci maunya merah ya tulisannya ya. Boleh aja, hijau pun dah boleh Pak Ustaz. Tapi merah lagi terang. Betul. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Mad panjang aridoh baris. Baris ini yang berganti menjadi sukun Maci. Berganti jadi sukun. Mana? Ini jadi sukun seakan-akan dalam bunyi tapi ini Maci. Jadi di sini ada dua sukun tuh. Dengan catatan mad tabi'inya bertemu satu huruf hidup, bukan dua, bukan tiga. Kalau mad tabi'i ketemu satu huruf hidup yang dibaca mati, yang dihentikan menjadi mati. Jadi matinya itu dalam bunyi, bukan dalam tulisan ya Maci ya. Karena tulisannya kan tetap hidup. Tulisannya kan nirrojimi tuh. Tulisannya tetap hidup. Jadi matinya di mana? Matinya dalam bunyi, dalam bayangan. Jadi kalau dibaca mati ini seperti jadi mati, nirrojim gitu ya. Jadi bukan mad. Kalau masih lucu ya dengarnya, saya suka mad ari. Gimana Mak Maci? Kalau bilang ya Maci? Mad arid lisukun. Enggak, yang dulu bukan nggak ada D-nya. Wah. Mad ari sukun. Itu belum belajar Pak Ustaz. Sekarang udah tahu sikit.
Tapi lucu saya mad Ya. adi sukun, jangan mad adi Kan sukun. namanya kan kita tak pernah baca sekali macam Oh terpaksa iya iya disebut iya. je lah. Nah ini kalau masih di buku hijaunya bisa dilihat di halaman 34, 38 deh di situ deh. Ada ya. Ya. Di buku hijau dilihat di buku hijau. Ada di 38. badan setelah ya 30, 34, 38, 38, 39, 40 di situ 40 ya. Ada itu di buku hijau ya Maci ya. Dilihat. Iya. Iya. Mad arid li sukun. Apa Maci? Mad arid? Ma'arid li sukun. Iya, mad arid li sukun. Pandai sekali ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita teruskan kembali. Nah, ini Maci. Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya jadi? Bisnya kosar. Bis. Kenapa jadi bis? Apa? Bis. Nyamber aja. Kalau ketemu tasdid nyamber dan double. Bis gitu ya Maci ya. Bis. B-I-S, bis. Bis nggak nyamber banget sih. Bismillah. Lafaz Allahnya dibaca? Dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Sebab sebelum lafaz Allah baris di bawah Pak Ustaz. Sebelum lafaz Allah baris di bawah atas kasroh nih. Ini kasroh ini ya. Ini sebelum lafaz Allah berbaris di bawah ini nih. Nih dia di bawah berbaris kasroh. Bismillah lahnya jadi mad asli. Mad asli. Maci kalau ngomong masih. Saya kok nggak bisa ya? Masih. Mad asli. Tapi saya anggap maksudnya masih begitu ya. Lucu gitu ya. Masih. Mad asli laju sangat ya Pak Ustaz ya. Mad ada D-nya ya. Mad. Biasa sih tulisannya kayak gini. Iya. Mad asli ya ini. Mad. Mad asli. Mad asli. Mad asli. Asli loh. Asli bukan palsu ya. Mad asli gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hirnya alif lam. Alif lam samsiah. Samsiah. Rahma maknya jadi mad asli. Nir rahma nir alif lam. Alif lam samsiah. Ro-nya jadi Ro-nya ya tebal, tabkhim ya. Karena barisnya di atas. Jadi baris ini enggak salah nih baris panjang gini ya, enggak ngaruh tapi ini. Gitu. Nirrahim jadi mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadi apa namanya? Mad arid li sukun. Yang lucu itu mad ai sukun, mad ai sukun. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Ini kena betulkan balik lah Pak Ustaz, kaitan itu salah. Mad arid li sukun ya. Kemudian ini Maji ya. Kul hukumnya? Kul. Apa tu? Hukum lamati. Hukumnya kosar, hukum lamati. Masih ingat lamati hukumnya ada berapa? Lamati. Tak tahu. Masih ingat nggak? Tak ingat. Udah lupa ya, lupa. Iya. Nih saya kasih hukum ingat. Lamati. Saya kasih ingat hukum lamati nih. Hukum lamati. Muka surat berapa ya Pak Ustaz? Tak ada di buku itu. Oh, tak ada di buku. Tak ada. Ini hukum alif lam. Lamati lam sukun ya. Lamati bertemu dengan lam atau ro itu idgham. Idgham hukum lamati ya. Idgham hukum lamati. Lamati ketemu lam dan ro idgham, sisanya idhar. Kalau ketemu selain ini kan jumlah huruf itu semuanya 28. Iya. Dikurangi 2 berarti 26. Lamati ketemu huruf 26 huruf selain lam dan ro itu idhar. Idhar ya, idhar.
idhar. Ya Maci ya. Mana ya pokoknya lam mati ketemu alif, ketemu ba, ketemu ta, ketemu selain lam dan tur idhar ya. Itu hukum lam mati ya Maci. Ini hukum lam mati lam sukun ya Maci. Gitu. Kul a'u-nya jadi mat tabi'i. Tabi'i. Kul a'udzu bi ra-nya jadi tipis tebal? Tebal. Tebal. Sebab baris di Kenapa? atas. Baris di atas. Kul a'udzu bi rabb. Kenapa bi rabb? Rabb nyambar. Ya, ketemu tasdid, nyamber dan Ya, double. Nyambar dan double. Dan double. Kalau ketemu dan sukun double. nyamber doang. Kul tuh ketemu sukun ya. Iya. Kalau tasdid dia nyambar dan double Nyamber ya, dan double. Kalau ketemu sukun nyamber saja. Kul. Tapi bacanya juga nggak gitu kalau udah pinter mah ya. Untuk yang belajar memang begitu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kayak tadi Teh Ita ya. Tasjidnya kan kurang. Saya suruh nyamber. Disentak gitu, dibentak. Qul a'udzu bi rabbin Biro nas. Maci. Biro. Birab. Qul a'udzu bi rabbin alif lam. Alif lam samsiah. Nunnya bertasdid jadi apa guna ya? Guna. Ada berapa huruf guna? Huruf guna ada 2. Apa aja? Nun dan mim bertasdid. Nun dan mim bertasdid. Nah-nya jadi mat tabi'i. Nas. Nas ma'arid li sukun. Mad arid sukun. Kenapa mad arid disukun? Ma'arid li sukun. Iya, mad arid disukun. Kenapa? Eh? Kenapa jadi mad arid betul disukun? Betul ke Ustaz? Salah betul, ya Ustaz? Betul. Karena mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadilah mad arid li sukun. Iya, jadi kalau nggak dihentikan tak ada. Ya, tak ada. Ya. Misalkan di wasal. Qul a'udzu birabbin nas simali. Nah, simali diterusin jadi simali gitu ya. Gitu. Ya. Ini tanda wakofnya apa nih? Lam alif. Ada mul waqaf. Ada mul waqaf. Apa artinya? Tak boleh berhenti, dilarang berhenti. Kok berani-beraninya masih berhenti di sini? Macam mana tak boleh berhenti? Ada nombor ayat kan? Ada nombor ayat. Sekali. Ada ketentuan pertama, ini ketentuan menteri, ini perdana menteri ya. Ini ketentuan bawahannya, ini atasannya gitu ya. Jadi dua-duanya boleh berlaku. Karena ada nomor ayat, maka kita boleh berhenti gitu ya. Sama apa berhenti di situ. Kemudian nih. Malikin alif lam. Alif lam samsiah. Nun bertasdidnya kah? Ya. Nun bertasdidnya, nun bersidah. Nun bertasdid itu huruf. Jadi guna. Malikin nas. Nasnya jadi ma'arid li sukun. Itu aja masih tak ada yang susah sebetulnya ya. Tapi kenapa orang bilang susah ya? Saya tahu lah ya. Saya pun tak pandai juga pasti. Iya, saya tengok orang rekaman itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah diulang-ulang ya Maci. Ilalahnya jadi ma asli. Ilahin alif lam. Alif lam samsiah. Ilahin nas. Nasnya jadi mad. Mad tabi'i. Nas jadi mad. Ma'arid li sukun. Mad tabi'i kalau ketemu satu huruf hidup dihentikan sudah berubah namanya menjadi mad arid li sukun. Ming ihfa. Kenapa ihfa? Nun mati ketemu shin. Nun mati ketemu shin. Ada berapa huruf ihfa? Ada 15 Pak Ustaz. 15. Hafal enggak? Coba. Saya coba. Coba dulu. Coba dulu ya. Coba nih udah 65 tahun di Malaysia. Ya, pandai baru ini. Nak belajar. Baru belajar tajwid kemarin ini. Kemarin dari baru. Dulu enggak ya? Iya. Tapi udah pandai. Huruf ihfa masih ingat? Sa. Dal zal. Zai jim. Sin shin. Sad dad. Tozo. Kaf.
Fakokap, pakoka. Sebetulnya ada cara lain, Maci. Ada cara lain. Ada cara lain. Belum tentu orang semua bisa hafal itu. Kadang-kadang boro-boro mau ngapalin tajwid, hidup aja udah susah, udah sulit. Apalagi sekarang kondisi ekonomi seperti ini, penyakit seperti ini. Orang susah hidup sekarang. Suruh ngajar, suruh ngapal, ini pusing pula. Ya udah ada cara lain. Ini cara lain nih. Ini ada warna coklatnya, Maci ya. Nih warnanya coklat. Jadi kalau coklat ini itu ikhfa. Karena nanti kalau idgham juga coklat tapi ada tasdidnya gitu ya. Atau cara lain begini, cara lainnya Maci. Hafalin yang sedikit, misalnya huruf idhar ada 6. Ahaho agoha. Nah, huruf yang tidak ada tanda itu, huruf yang tidak ada tanda di tajwid di sini itu ikhfa dan idhar. Paham nggak Maci? Kalau idhar itu warnanya hitam. Warnanya hitam. Izhar warnanya hitam ya Pak Ustaz. Nah, kalau ikhfa nih warnanya coklat nih, itunya minnya, tununnya. Nah, kalau idhar nanti warnanya hitam. Nah, bisa juga dikatakan misalnya Ming, nun mati ketemu shin itu ahaho agoha bukan? Oh bukan, berarti ikhfa. Jadi walaupun itu sama seperti kemarin Ibu Ida di Purwokerto. Ikhfa itu apa? Ya pokoknya selain idhar, selain idgham, selain ikhlas bisa juga. Kenapa? Tidak semua orang paham, tidak semua orang hafal. Jadi boleh ditandai dengan warna. Kalau yang idhar itu hitam, kalau yang ikhfa itu coklat. Tuh ini. Karena kalau nanti idgham bigunah, walaupun coklat ada tasdidnya setelah yang coklatnya. Setelah maksudnya warna coklat ini tuh Maci ya. Iya. Gitu. Min syar, ini tadi ada tasdidnya di bawahnya, ini ada kasrohnya di sini ya. Min syaril, alif lamnya alif lam. Alif lam komariah. Komariah. Kenapa alif lam komariah? Cirinya ada apa? Ada sukun di atas lam. Ada sukun. Nih ayat 4. Kasrohnya. Nanti dibenerin lagi. Iya. Ada kasroh, ada sukunnya ya. Kenapa ada ini? Kenapa ada sukunnya? Sebab huruf yang ketiga itu huruf komariah ya. Apa hurufnya? Ini huruf apa ini? Wow. 1, 2, 3. Wow. Kalau hafal nggak huruf komariah ada berapa? Huruf komariah. Komariah ke apa? Samsiah. Komariah ya? Komariah ya. Ibri hajaka wa haf aqimah. Pandai sekali. Ya. Kita kan dah belajar ke Pak Ustaz. Ya, itu huruf komariah 15. Ibri hajaka wa haf aqimah. Ibri hajaka wa haf aqimah. Kalau samsiah nanti tas saya nanti. Min syarril waswa-nya jadi mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Patah ketemu alif. Patah ketemu alif. Sil alif. Ini samanya ada mul waqaf ya tuh, tidak boleh berhenti. Kadang-kadang orang suka keliru malah berhenti. Jangan, orang dilarang berhenti kecuali terpaksa karena satu dan lain hal. Karena napasnya nggak cukup, nah berhenti. Tapi kita harus ngulang di sini ya. Min syarril waswasil alif lam. Mana? Alif lam. Alif lam komariah. Cirinya ada? Ada sukun di atas lam. Sukun di atas lamnya. Itu kenapa ada sukunnya? Sebab huruf yang bawah sukun itu ada kho itu hurufnya komariah. Atau huruf ketiga ya. 1 alif, 2 lam, 3. Huruf ketiga huruf penyebabnya itu kho. Bisa dikatakan begini ya nanti Maci ilustrasinya, gambarannya kayak gini nih Maci. Kita belajar komariah samsiah itu ini kan alif ya. Iya. Gede nggak tampak ya Maci? Nampak ya. Alif, kedua kan lam. Alif, lam. Huruf ketiga penyebabnya nih Maci. Gitu ya. Alif, lam. Huruf ketiga. Kalau di sini ada tasdid, berarti di sini tidak ada apa-apa. Tuh Maci. Itu samsiah berarti kan? Kalau di sini ada sukun, itu komariah. Gampang sebetulnya, walaupun nggak hafal. Nggak hafal-hafal. Jadi kalau komariah cirinya di atas lam ada sukun, nih ada sukun ya Maci ya. Ada sukunnya. Kalau samsiah itu tidak ada apa-apa di sininya tuh, tidak ada apa-apa. Tapi di sini ada tasdidnya tuh. Di sini tidak ada apa-apa komariah tuh gitu. Jadi bagannya seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini membedakan mana komariah mana samsiah sebetulnya mudah. Tuh, ini ada alif dan lam.
penyebabnya huruf ketiga, ketemu huruf ketiga. Ketemu Satu huruf alif ketiga. lam nih. Kalau setelah alif lam ketemu di sini huruf samsiah, nah di sini tidak ada apa-apanya. Kosong. Begitupun kalau di sini ketemu komariah, pasti di sini ada sukunnya, gitu. Iya. Kasih aja sekarang. Ya. Iya. Gitu ya, Maci ya. Nah, Iya. jadi kalaupun Maci nanti ngajarin teman atau sahabat atau lain, nggak harus suruh hafal. Nanti kalau bisa-bisa nanti komariah berapa? Huruf komariah 14, ibki hajaka wa akimah. Samsiah berapa? 14, tasa, dara, sin, lam, nun. Besok dijamin nggak mau ngaji lagi. Kenapa Maci nggak mau ngaji lagi? Pusing aku. Ya udah. Iya. Cari yang mudah aja Pusing. ya. Cari yang Iya, mudah iya. aja. Maci juga dulu kan nggak pernah saya suruh seperti itu ya. Iya. Nah, karena sekarang Maci sudah berpikir ternyata gampang belajar Kalau itu. Nah, baru gitu kan. bukan, makcik rasa macam ni. Kalau tak belajar tajwid, rasa makcik rugi. Nanti Nah, salah-salah bacanya betul, gitu. karena tidak tahu pasti. Sama seperti orang bawa kereta, bawa mobil. Ya. Nggak tahu rambu-rambu lalu lintas. Sama kayak Ya, gitu. ya. Gitu. Kalau Sama, jadi ibarat tajwid itu ya ibarat Quran itu. Orang ngaku dirinya muslim, muslimah, tapi nggak tahu aturan. Mana yang halal, mana haram nggak tahu gitu kan. Nah, seperti itu hidupnya. Jadi kita tajwid itu aturan baca Quran. Iya, kalau tak belajar rasanya rugi besar sebab kita dah tahu baca sikit-sikit kan. Lepas tu tajwid tu tak belajar ya rugi. Betul nih, mudah-mudahan Bu Arsiningsi berpikir tuh rugi Mak Bu Arsiningsi ya. Iya. Salah bacanya kalau pun tak ada mengaji dengan Pak Ustaz, kita baca sendiri kan tahu, oh ini guna, ini ifak, ini izhar kan. Jadi sebab udah ada ilmu sikit-sikit kan, kalau tidak tak tahu. Alhamdulillah ya Maci. Baca selalu terus saja kan. Terus ini Maci ya. Nih, ini alladhi juga ada yang bilang samsia boleh, tapi kalau saya isinya isi mausul, kata petunjuk yang. Tapi kalau mau dibilang samsia juga bisa juga ya, karena setelah alif lam ketemu lam lagi di sini. Iya. Alladhi dinya jadi matobi'i. Kenapa matobi'i? Kasrah dengan ya mati Pak Ustaz. Kasrah dengan ya mati. Alladhi yuwaswisu fi-nya juga matobi'i. Matobi'i. Kenapa kasrah matobi'i? Dengan ya mati. Kasrah dengan ya mati. Itu orang matobi'i aja nggak ngerti Maci ya. Ya karena nggak ditunjuk, ini saya tunjukin nih. Ini matobi'i kasrah dengan ya sukun. Ya mati. Ya mati ya. Ya sukun ya mati podo bae sama saja ya. Ya. Sududunya jadi matobi'i kan? Matobi'i juga. Nih domah dengan wa mati. Doma dengan wawu mati. Maci kalau bilang wawu mati bagus ya, wawu mati gitu ya. Wawu mati. Wawu mati. Wawu mati. Wawu mati. Iya. Fi sudurin alif lam. Alif lam samsiah. Nunnya bertasdid jadi Unah. Nah nih nah ya. Jadi ada 3 nih, boleh dicatat nih kapan orang yang belum paham matobi'i nih. Jadi matobi'i itu nih kalau dia berbaris kasroh di bawah dengan ya sukun. Tuh berbaris kasroh dengan ya sukun. Kalau berbaris domah, pasangannya domah dengan wawu sukun. Berbaris patah ini dengan alif. Itu aja 3. Ya, jadi kasroh dengan ya mati, domah dengan wawu mati, patah dengan alif. Kok alif nggak disebut mati? Karena alif sudah mati, huruf mati ini ya. Jadi nggak usah disebut mati lagi kalau alif ya. Gitu. Karena kalau hidup bukan alif, dia hamzah nanti. Gitu ya. Sudurin nasnya jadi mad arid li sukun. Mana sukun? Ya Maci ya. Mad arid li sukun. Ma'arid li sukun. Tuh. Ya. Matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Betul. Kemudian ini hapus dulu. Nah, Maci. Ini minal alif lam komariah. Jin gunah. Ada berapa huruf gunah? Ada 2. Apa aja? Nun bertasdid dengan mim bertasdid. Ya, nun bertasdid sama mim bertasdid. Cara bacanya 3 ya. Dibaca nyamber dan double. Ditahan, ada panjang 1 alif sampai 1 alif setengah. Kemudian ada dengung ke hidungnya, itulah gunnah.
Di buku hijau halaman 13 dilihat Maci. Itu. Halaman 13. Halaman 13. Oh, dah jumpa dah. Buku hijau ya itu. Minal jinnati wannya alif lam. Alif lam samsiah. Samsiah. Nun bertasdidnya jadi? Nun bertasdid jadi gunah. Wanas. Karena dihentikan jadi? Mad arid disukun. Mad arid disukun nih ya. Mad arid disukun. Nih, Maci nih orang kadang-kadang nggak paham bedanya. Jadi kalau Maci nanti ngajarin orang, ini alif lamnya dibaca tuh, dibaca ada tanda baca. Ini alif lamnya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Tidak ada tanda baca. Sudah selesai Maci. Kalaupun dia nggak ngerti Komariah Samsiah, tak apa sementara. Jadi jangan kita memaksakan orang supaya paham seperti kita dulu. Kasihan nanti kalau dia mikirin huruf aja bingung Maci. Ya, orang udah umur 4-50 tuh belajar huruf hijaiyah tuh susah Maci. Huruf tuh banyak yang sama. Iya, itu kalau Maci tak sabar tak sampai hari ini belajar Pak Ustaz. Kan begitu. Saya sabar aja apa-apa. Sabar, tapi kan bukan waktu sehari 2 hari. Maci kenal sama saya sudah 3 tahun ya Maci ya, hampir 3 tahun. Tapi Maci mau belajar tajwidnya baru kemarin, nggak dari dulu-dulu. Saya sabar aja, saya juga sabar. Nggak Maci suruh belajar. Cuman saya bilang, Maci kapan mau belajar tajwid? Pusing Pak Hari kan. Iya, pusing Pak Ustaz. Gitu. Tapi sekarang Maci malah alhamdulillah mudah-mudahan memberi motivasi kepada yang lain. Kalau dengan belajar bisa tuh ya Maci ya. Jadi gampang. Jadi kalau ngajarin orang yang baru masuk Islam atau Islamnya sih dari kecil, tapi nggak bisa baca Quran, sama aja ya seperti mu'alaf. Ada yang mu'alaf baru masuk Islam, ada juga Islamnya dari kecil, tapi nggak bisa baca Quran juga. Nah, ajarin perlahan. Bu, Pak, ini alif lamnya dibaca tuh, dibaca karena ada tanda baca. Ini alif lam tak dibaca karena nggak ada tanda baca, gitu. Gitu aja. Karena tak dibaca, dari sini nyamber ke sini tuh. Wanas gitu ya. Jadi mudah. Jadi boleh kayak lapad Allah aja nanti ada triknya. Gunah, ikhfa semua ada triknya walaupun dia tidak ngerti tajwid secara seksama, secara teliti nanti ada cara-cara yang lain yang mempermudah. Misalkan nanti di sini saya ajarin setiap yang warna hitam netral dibaca apa adanya. Setiap yang coklat ini ditahan-tahan nih Maci, ini gunah tuh coklat. Yang coklat itu bisa idgham biguna, bisa ikhfa, bisa iklab gitu ya. Itu gitu Maci ini. Baik. Kita teruskan pada surat berikutnya kedua ya. Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Silakan Maci. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini banyak orang yang baca tahunnya bisa tapi belum pernah melihat tulisannya. Kadang-kadang orang Sunda a'udu, orang Betawi a'uju. Gitu ya. Orang manapun kalau belajar a'udzu ini dal, bukan zai, bukan dal, gitu ya. Gitu. Kenapa seperti itu saya nggak tahu ya. Tiap daerah memang punya kelebihan dan kekurangan. Sama seperti Maci dulu ro-nya jadi ra. Orang Padang juga sama ro-nya jadi ra kayak begitu ya. Gitu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nih, kemudian Maci, ini baca Maci bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq. Ro-nya kurang tebal. Qul a'udzu biro jodo biro. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah ya Maci. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Kemudian min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ain uqad. Kemudian Wa min syarri hasidin iza hasad. wa min syarri hasidin idza hasad. Aha. Tajwidnya ya Mas ya. Iya. Nah, tahunnya kan sudah ya. Tadi Sudah. sudah dibahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sama aja Maci. Qul apa hukumnya tadi? Qul. Hukum Hukum lam lam mati. Apa? Idhar apa idgham? Izhar ya. Idhar. Lam sukun, lam mati Lam ketemu sukun, alif. lam Ini mati. juga disebut lam fi'il ya. Kata perintah. Qul. Katakanlah wahai Muhammad. Qul. Itu lam fi'il ya. O-nya jadi? Mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Domah dengan waw mati pasangannya. Pasangannya. Qul a'udzu biro. Kenapa enggak bira? Biro Pak Ustaz. Kenapa biro? Biro. Kenapa ro-nya dibaca ro? Ro-nya bira? tebal. Tebal. Kenapa tebal? Kenapa tebal? Baris di atas. Baris di atas. Tafkhim tebal. Qul a'udzu birab. Kenapa birab? A'udzu birab. Nyamber dan double. Nyamber ketemu tasdid ini. Nyamber. Kalau ketemu sukun nyamber. Qul tuh nyamber. Birab bil nyamber dan double dibaca 2 kali. Qul a'udzu birabbil. Bil alif lam. Alif lam qamariyah. Atau kalau gampang bagi orang yang baru belajar alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Sebab ada tanda bacanya. Ada tanda baca. Kalau nggak ada tanda baca jangan dibaca gitu ya. Iya. Ini orang Malaysia nggak jelas nih saya nih ya. Baca. Falak. Jadi apa tuh falak? Falak qalqalas kubra. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5 ya Pak Ustaz. 5. Apa itu? Apa? Baju di toko. Bajim dal toko atau kot bujadin. Baju di toko. Bajim dal. Bajim dal toko. Baju di toko. Baju di toko. Ada bujadin. Kot bujadin ya. Kot bujadin. Ming jadi apa nih? Ming ihfa. Ingat-ingat warna coklat ya. Hanya 2 kemungkinan. Hanya 2 kemungkinan yang nggak ada tanda. Karena kalau iklab kan ada tanda ya. Kalau iklab itu nanti ada tanda mim kini. Ini iklab. Setelah nun mati ketemu ba ada mimnya. Kemudian idgham nanti ada tasdidnya. Setelah nun mati atau tanwin ketemu huruf idgham ada tasdid. Nah, yang nggak ada tanda itu idhar sama ikhfa. Berarti kalau nggak ada tanda tinggal kalau nggak ada warna tinggal hafalin yang sedikit. Huruf idhar ahahu agoha. Nah ini ming bukan ahahu agoha berarti ikhfa gitu ya. Itu ikhfa nun mati ketemu shin. Ming syar. Syar nyambar double ya. Nyambar. Harinya tipis apa tebal? Tipis. Kenapa tipis? Baris di bawah. Baris di bawah. Min syarima ma-nya jadi? Ma-nya jadi mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Fathah dengan alif. Gampangnya ternyata ya. Orang aja nggak mat tabi'i aja 60 tahun nggak ngerti-ngerti ya. Pasangan pokoknya mah ya. Pasangan patah alif. Kasroh di bawah kasroh dengan ya sukun ya mati. Domah dengan waw sukun. Ingat-ingat itu ya Maci ya. Iya. Min syarri ma khalaq. Khalaq jadi qalqalah kubro. Gampang ya Maci itu aja, nggak ada yang lain. Gitu. Terus min syarri ma khalaq. Kemudian wa-nya jadi wa-nya kosar. Mi-nya jadi mi kosar. Kosar itu bacaan pendek. Jadi jangan pendek. mentang-mentang masih lagi belajar lagu. Wa
waming. Jangan. Waming pendek. Mingnya Waming. jadi waming. Waming. Waming kosar Waming. kayak orang judes ya, kayak orang lagi kesal. Waming. Maci mau kemana? Pulang. Mau kemana? Makan. Kayak gitu, nggak ada basa-basi gitu ya, kosar pendek. Waming, mingnya jadi mingnya ifa. Kenapa ifa? Nun mati ketemu shin. Waming syar, rohnya dibaca? Rohnya dibaca tipis. Tipis. Baris di bawah. Waming syari gonya jadi? Gonya mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Patah dengan alif pasangannya. Pasangannya. Gosikin tuh. Tadi yang saya bilang ya Maci ya. Nih lihat Maci ya. Nih lihat baik-baik ya Maci ya. Ini kan nggak ada tanda. Tuh nggak ada tanda. Iya. Nggak ada tanda. Kalau di Quran warna kita bagus. Enak. Untuk membedakan dengan ifa tuh gampang tuh. Kalau ifa kan nggak ada tanda tapi warnanya beda Maci. Tuh warnanya coklat kan. Nih tuh. Ya enggak? Karena kalau idgham ada tanda setelah nun mati atau tanwinnya. Iklab ada tanda, yang nggak ada tanda ifa dan idhar. Jadi kalau hitam nggak ada hitam warnanya berarti idhar, dibaca jelas. Hitam itu netral, dibaca apa adanya. Pertanyaannya gimana kalau saya nggak punya Quran warna? Ya itu tadi, hafalin yang sedikit. Misalnya ya Mas ini ya, ini kan kita lagi bicara nih waming. Nah, nun mati ketemu shin itu ahaho agoha bukan? Maci? Iya. Waming syari nun mati ketemu sin itu ahaho agoha bukan? Iya, izhar kan? Iya, maksudnya gini, untuk membedakan antara ihfa dan idhar, hafalin yang sedikit. Huruf idhar itu ahaho agoha. Nah, saya tanya, kalau nun mati ketemu sin itu kelompok ahaho agoha bukan? Aku tak ingat, tak tahu lah Pak Ustaz. Oh, tak tahu ya pola pikirnya. Jadi maksudnya gini, jadi untuk mengingat ihfa dan idhar, hafalin minimal huruf yang sedikit, yaitu idhar. Idhar itu ahaho agoha. Nah, nun mati ketemu sin itu kan bukan ahaho agoha, bukan. Ya enggak? Kan ahaho agoha. Nah, huruf sin termasuk ahaho agoha bukan? Bukanlah. Bukan, berarti ihfa gitu maksud saya. Iya, nih ya pola pikirnya ya. Nih saya ajak berpikir. Nih, mingkuli. Nun mati ketemu kap. Kap itu ahaho agoha bukan? Bukan, berarti ihfa. Nah, sekarang in huwa nun mati ketemu ha. Ha itu ahaho agoha. Huruf idhar bukan? In huwa. Ahaho agoha. Iya kan? Berarti idhar gitu. Masih belum berpikirnya belum ini ya. Saya belum lagi belum lagi masuk ya. Itu cara gampang. Cara gampang kalau orang ngajarin orang cepat lupa. Nah, paling tidak kalau huruf ihfa tidak kenal, ingat yang sedikit. Ahaho agoha huruf idhar gitu ya. Ahaho agoha. Ahaho agoha. Nanti ditulisin nanti tulisannya ya. Nanti. Wa min syarri ghasikin tadi idhar ya. Idahnya jadi idahnya mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Fathah dengan alif. Fathah dengan alif. Idza waqab. Waqabnya jadi waqab. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5. Apa? Baju di toko. Baju di toko. Bagus. Kemudian nih. Waming mingnya jadi? Ming ihfa. Kenapa ihfa? Nun mati ketemu shin. Waming syar. Syarnya jadi? Syarnya nyambal. Nyambal dan double. Ri-nya jadi? Ri-nya pendek Pak Ustaz. Pendek dan tipis. Tipis. Kenapa tipis? Sebabnya baris di bawah rohnya. Baris di bawah. Wa min sarin. Kenapa nyambar ke nun? Alif lamnya alif lam? Alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Kenapa tadi baca? Sebab tak ada tanda baca Pak Ustaz. Jangan dibaca. Jadi jangan, kalau tak ada tanda jangan baca. min saril. Nah, min saril. L-nya jangan dibaca. Orang tanda baca jangan dibaca. Dari sini nyambar ke nun. Wa min sarin. Fa-nya jadi?
Fa-nya jadi mat asli. Sa-nya jadi? Sa-nya mat asli. Nafasati fi. Fi-nya mad? Fi-nya mat tabi'i. Mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Kasrah dengan ya mati. Ya, kasrah dengan kenapa ya mati. matinya nggak ditulis di Macini? Kenapa ya tulis? Iya-nya nggak ditulis tuh. Nggak ditulis gitu. Kenapa? Kenapa nggak panjang? Karena ada sukun tuh dekat lalu. Karena matobinya ketemu sukun atau ketemu alif lam komariah. Alif lam komariah. Makanya walaupun ini matobi sudah tidak matobi lagi. Jadi pendek. Wa min syarrin nafasati fil tuh pendek ya Mas ya. Alif lamnya alif lam komariah ada cirinya sukun. Uqad jadi qalqalah kubro. Gampang ya Mas ya. Tak ada susah sebetulnya. Kenapa orang tak bisa? Karena tak belajar. Belum belajar lagi Pak Ustaz. Saya pun baru nak belajar. Udah berapa lama. Udah terlambat belajar. Tak apa, belum terlambat. Masih ada waktu. Kalau Maci kemarin meninggal di 64, mungkin meninggal dalam keadaan nggak bisa tajwid Maci. Oleh kerana saya jumpa dengan Pak Ustaz belajar ngajinya. Allah kasih kesempatan Maci hidup lagi. Jadi Maci sudah belajar tajwid. Jadi sekarang di usia 65 sudah bisa belajar tajwid dari Malaysia jauh-jauh ya Maci ya. Pak Ustaz ya. Alhamdulillah. Waming jadi apa Maci? Waming ikhfa. Kenapa ikhfa? Nun mati ketemu shin. Waming syar. Syar nyambah dan double. Ri-nya tipis tebal. Ri-nya tipis Pak Ustaz. Kenapa tipis? Sebab ro-nya baris di bawah. Ri-nya panjang pendek? Pendek. Kenapa pendek? Kosar. Kenapa kosar? Baris di bawah. Kenapa baris di bawah? Kenapa kosar? Kenapa kosar ya baris? Karena tak ada pemanjangnya. Tak ada pemanjangnya Pak Ustaz. Tak ada jodohnya. Kalau ada ya mati berarti ada jodohnya dia. Ya, tak ada pemanjangnya. Huruf pemanjang kan ada 3 ya. Huruf pemanjang itu ada 3. Ada alif, ada waw, ada iya. Ini pun jadi panjang kalau jodohnya, ada pasangannya. Kalau nggak ada pasangan nggak panjang gitu ya. Gitu ada jodoh. Wa min syarri hanya jadi mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Pasangannya dengan alif. Patah dengan alif. Hasidin dinnya din tuh din tuh. Warnanya hitam netral. Kosar. Dinnya jadi izhar. Betul. Ingat-ingat ya. Nih ingat-ingat Maci. Ingat-ingat pola pikirnya ya Maci. Perbedaan antara idhar dan ikhfa mirip sama ya. Sama perbedaannya dari segi warna. Kalau ikhfa itu coklat. Tuh, ada coklatnya. Kalau izhar hitam. Hitam, netral. Atau kalau memang Qur'annya tidak berwarna, hafalin yang sedikit tadi. Hasidin ahaho agoha. Oh berarti Oh berarti idhar gitu. Jadi kalau waming nun mati ketemu shin. Shin itu kelompok huruf ahaho agoha bukan? Oh bukan. Berarti ikhfa itu maksud saya. Cara berpikirnya begitu Maci. Sama seperti mohon maaf. Ada orang Indonesia 6 orang. Ada orang Malaysia 15 orang gitu loh Masih ya. Nah, hafalin. Kalau orang Indonesia sama Malaysia sama ya Maci ya. Sama bentuk hidup. Atau dengan India dengan India ya kan beda ya. India kan hidupnya beda. Nah, misalkan ada orang India 6 orang, ada orang Malaysia 15 orang. Maci bisa membedakan kan? Ini si Anu ketemu si Anu. Lihat ini orang India bukan? Oh, iya orang India berarti India gitu ya. Oh, ini ketemu Malaysia. Oh, ternyata ini bukan orang India gitu maksudnya. Jadi seperti begitu. Kenali ciri fisik idhar itu hurufnya ahaho agoha. Huruf ikhfa itu sisanya gitu loh. Kalau kita nggak mau susah menghafal itu ya Maci. Karena memang nggak mungkin juga waming itu apa ya? Sebentar. Tasa, dal, zal, ro, zai,
Sin, shin. Oh, ifa. Kelamaan, Maci. Kalau baca Quran lambat begitu. jadinya, Pak Ustaz. Lambat. Lambat. Gitu. Lambat. Jadi kita tetap juga harus otak kita berpikir cara mudah. Set, oh ini ifa, oh ini idhar gitu dengan sendirinya. Kita boleh menyebutkan nun mati ketemu shin huruf ifa itu disebutkan kalau kita lagi ngajar. Shin itu ifa, coba kita buktikan. Shin itu huruf ifa bukan. Ta, sa, dal, ro, tak bukan roja ya. Ta, sa, dal, zai, jim, shin. Oh iya, shin. Nah itu kalau kita lagi ngajar. Kalau lagi ngaji jangan kelamaan. Waming, ini waming apa wamin? Kelamaan. Habis masa kat situ lah payah ngaji. Yalah kalau nak tengok satu-satu huruf kan jadi lambat. Ya, tapi setelah lama kita terbiasa juga, Maci. Oh, terbiasa. Kalau dah lama-lama tahu dengan sendirinya. Apalagi kalau dengan Quran warna kita canggih nih, Maci, warna Quran. Bagus sekali, jadi Pak Ustaz. nggak usah lama mikir. Oh ini coklat, oh ini ifa, oh ini hitam netral, oh ini idhar. Cepet banget, sangat membantu ini Quran warna ini. Alhamdulillah ya. Betul. Nanti saya nak order lagi tuh. Boleh. Saya punya dah rosak. Kasih cucunya, kasih anaknya, kasih mantunya. Saya pakai biar sampai habis. Betul. Ke Turki kan mahal, Maci ya. Beliin Quran aja nih. Boleh aja, Pak Ustaz. Bagus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad idahnya jadi apa tadi, Maci? Ida mat tubi'i. Fathah dengan alif. Fathah dengan alif. Fathah dengan alif jodoh ya pasangan. Jadi pasangan fathah dengan alif. Kasroh dengan ya mati. Domah dengan waw mati. Baru jadi panjang. Nanti ada lagi kalau patah dengan waw mati atau ya mati bukan pasangan tapi jadi huruf lin. Kalau patahnya dengan waw mati atau ya mati ya. Ida hasad jadi qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Nah, ini ainnya apa artinya? Itu tanda berhenti ya Pak Ustaz? Kalau ibarat kita tuh satu makro gitu loh, satu ain, satu alur cerita. Satu cerita. Satu ain. Quran itu hebat ya. Oh, coba kalau Quran bukan firman Allah, masa sehebat itu? Itu zaman baheula kan Quran itu beberapa abad yang lalu ya. 15 abad yang lalu coba. Sudah canggih seperti itu. Ada juznya, ada ayatnya, ada makronya. Jadi Quran itu ternyata kalau bercerita satu masalah itu satu ain bercerita tentang Bani Israel, satu ain tentang haid, tentang anak yatim, tentang apa. Jadi alur ceritanya jelas. Jadi tidak ngaco ceritanya. Oh ini cerita tentang Bani Israel. Setelah ain beda cerita lagi. Jadi bagus, hebat ya Quran ini memang. Karena memang Al-Quran adalah mukjizat terbesar firman Allah, bukan buatan manusia. Nabi Muhammad nggak bisa nulis dan baca. Itu ummi. Tapi bukan berarti bodoh, bukan. Ini menandakan bahwa Quran itu bukan tulisan beliau. Orang nggak nulis. Orang ini Quran ada pun di zaman Khalifah ya, Zaid bin Sabit itu, Sayyidina Umar sama Abu Bakar bercerita bagaimana ceritanya ini penghafal Quran pada banyak yang berguguran. Maka dibuatlah ini bid'ah besar. Nggak ada di zaman Nabi, harus mengumpulkan menulis. Nah itu awalnya mereka menolak ya, Abu Bakar menolak, nggak mau ditulisin itu bid'ah karena Nabi tidak pernah berbuat seperti itu. Tapi bid'ahnya bid'ah yang hasanah ya. Kalau andai kan tidak ada Quran ditulis, kita nggak bisa baca seperti ini, Maci. Alhamdulillah ya dengan adanya Quran. Maci cukup lama ya, 2 surat aja. Maci terima kasih sudah belajar. Dan saya berharap Maci kan sudah pintar, sudah pandai. Saya berharap kita teruskan kembali, Maci. Teruskan ininya, maksudnya teruskan setelah ini Al-Ikhlas terus saja. Ini sedekah Maci buat orang-orang banyak ngajarin tajwid. Karena Maci baca sudah pandai ya. Tinggal bagaimana caranya orang bisa paham tajwid. Karena kalau tanpa Maci orang mungkin saya ngajar bisa juga tapi kecepatan. Kalau dengan Maci kan kita bisa pelan-pelan ngajarnya. Iya. Maci terima kasih sudah mau belajar hari ini, sudah mengajarkan kepada kami semuanya tentang ketabahan dan kesabaran dan tentang uletnya belajar. Maci terima kasih banyak Pak Ustaz ngajarin Maci. Sama-sama terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.